Nah, gue pengen tanya nih kalian, ada nggak kalian yang kira-kira masih bingung atau kalian tuh punya datang ke sini, itu punya pertanyaan yang kalian pengen tanya ke gue? Kalian nggak bisa gue jawab semua tuh kan kalau lagi live tuh. Ada nggak yang punya pertanyaan? Ayo. Oh ini Boleh, boleh. si cycle gua kan baru masuk di 2024-an ya pas Bitcoin 1M. Iya. Nah terus kan sekarang itu udah di akhir cycle. Terus ada beberapa kayak influencer tuh bilang kalau misalnya cycle ini berbeda. Oke. Nah itu gimana? Apakah benar cycle ini berbeda dengan red cut dan segala macamnya? Tapi aku punya teman dulu tuh dia juga gitu katanya kemarin-kemarin tuh bilang cycle-nya berbeda tapi ternyata jeblok juga. Oke. Itu sih aku mau nanya. Jadi pertanyaannya apa? Cycle-nya apakah berbeda atau enggak? Cycle-nya apakah berbeda atau apakah sama seperti cycle lalu? Oke. Ini gue mungkin dari gue dulu, ntar mungkin apa, Bro Kakak ada pendapatnya dan ada apa opininya juga. Cuman kalau cycle berbeda itu dari zaman kita bikin yang di acara di mana Senayan ya. Ya. Itu kita udah bahas itu. Cycle-nya sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada institusi yang masuk. Jadi artinya apa? Mereka itu kan ngedrive up price kan. Kemana ada yang lihat nggak yang gue tulis di Discord? Itu kenapa gue baru tulis? Karena mereka tuh ngumpulin barangnya lama. Jadi institusi itu kalau ngumpulin barang lama, tapi sekali naik tuh lo kan lihat cetek karena mereka OTC dari belakang. Jadi mereka tuh kumpulin inflow-nya tuh ini jumlahnya besar banget. Jadi ada 3 yang masuk gede banget. Brevan Howard, Jane Street, sama Millennium. 3 ini tuh masuk di size yang besar banget selama seminggu terakhir. Berarti kan mereka sebenarnya udah ngumpulin lama dari belakang. Dan mereka posisinya tuh agak sulit di tracking. Kenapa? Karena gue tracking cuma dari ETF-nya doang. Contohnya mereka masuk dari IBIT gitu kan. Cuman kadang gue nggak tahu apakah itu full posisinya. Ya seharusnya sih enggak ya bro ya. Karena kita kan ada size-nya dibagi juga. Ada yang di ETF, ada yang di Bitcoin di exchange. Jadi kalau di ETF aja mereka masuk sebesar itu, kita nggak tahu apa yang mereka masuk di belakang di Bitcoin-nya. Kalau menurut gue cycle-nya akan berbeda. Kenapa? Apakah mungkin ada drawdown? Mungkin. Tapi balik lagi, gue nggak main kayak game tebak-tebakan. Karena anyway gue Bitcoin udah lama kan. Gue dari 16.000 gitu. Average gue tuh mungkin sekitar 50-an ribu lah. Karena gue beli terus kan sampai di atas. Cuman in case dia turun pun sampai ke 70.000, posisi gue tuh selalu masih aman. Nah kalian yang nggak punya average dalam itu selalu punya cash. Ya. Gue tuh selalu pakai style Berkshire. Jadi cash gue tuh selalu ada posisi yang sebenarnya signifikan. Nah cash ini dipakai kapan di deploy? Either ada kesempatan lain. Contohnya cycle kemarin Solana kan sempat turun tuh. Ya FTX meledak, Solana sampai berapa? 16 kan. Itu kalau orang bisa catch di situ ya, gue sih kurang hoki yang nggak dapet. Tapi kalau misal kalian lihat next-nya, ini bakal nanti ada yang runtuh. Tapi menurut gue sih nggak terlalu jauh ya. Worst case banget menurut gue 80.000, 70.000, itu pun average gue masih oke. Tapi selama kalian misalnya masih pegang posisi nih, harga 115.000, cash posisi lu 30-35%, itu harusnya portonya nggak drawdown. Nah kalau dari Bro gimana? Kurang lebih juga sama ya, karena ya tadi katanya nggak ada yang tebak-tebakan, meskipun saya pun juga berharapnya turunnya dalam. Karena sebenarnya kalau kita ngomong ya secara market, secara struktur yang sehat, yaitu kita butuh bear market kalau mau kalian jadi kaya lagi ya di siklus selanjutnya. Dalam artian bear market tuh ya sahabatnya orang yang pesimis sebenarnya. Atau orang realis juga. Karena kalau kita ngomong waktu keadaan maniak seperti ini, itu semua orang juga ngikutin playbook yang sama. Kan mereka juga banyak ya. Bitcoin Treasury Company sekarang udah lebih dari 200. Mereka ngikutin playbooknya Michael Saylor. Jadi mereka beli dan berharap juga dapat valuasi yang sama. Cuman sayangnya nggak semua perusahaan kan seperti MicroStrategy. Dan itu sebenarnya hal fundamental yang sangat concerning ya secara risiko. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan itu yang mereka ngebet masukin Bitcoin dengan utangan, terus habis itu sahamnya digoreng Wall Street, terus habis itu foundernya cabut. Itu banyak sekali. Dan ketika udah ada yang bust ya, dan kayak semua mereka harus kepaksa likuidasi posisinya, yaitu juga akan bawa ombak ya, negatif juga ke kripto. Ya. Dan kalau kita ngomong ya, Bitcoin itu sebenarnya price action-nya nggak sama dengan gold. Bertolak belakang. Bitcoin itu samanya dengan S&P 500. Sekarang S&P 500 ATH terus anticipating ya kita 2 hari lagi red cap. Tapi Bitcoin ya 2 hari ini kan merah kan, lagi merah. Dalam artian orang mau pengumuman red cap ya mereka antisipasi dulu. Ya mereka trimming beberapa posisi. In case nanti tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka takutnya nggak kebanting yang gimana-gimana. Jadi sebenarnya ya nggak ada yang bisa tahu ya market itu seperti apa.
Tapi kalau data historis itu selalu ngomong bear market itu selalu ada. Ya. Dari 90%, kemudian 84%, 77%, ya mungkin nanti 60%. Tapi kan drawdown-nya itu selalu diminishing terus. Tapi bukan berarti nggak ada. Itulah mengapa cash itu penting. Karena kan ya dunia nggak ada yang tahu. Bitcoin pun juga nggak ada yang tahu. Dalam artian kalau Bitcoin ya koreksi signifikan, ya at least kita nggak keluar dari pekerjaan kita. Dan kalau kita tesisnya, ya yang saya percaya itu bakal ke $1 juta. Tapi kan pertanyaannya kapan? Dan orang itu kan paling jelek dengan yang namanya menunggu. Ya. Nggak ada yang suka nunggu. Karena sebenarnya kalau kamu beli pucuknya Bitcoin ya memang balik ke harga kamu beli, tapi 3 tahun. Siapa yang kuat nahan 3 tahun? Ya. Jadi itulah mengapa punya cash itu penting. Ya. Karena ya 3 tahun nunggu posisi balik ke tempat semula ya nggak ada yang suka. Ya. Itulah mengapa ya mending take profit ya daripada take picture.